ada pengaruh amplifikasi momen. Tadi di contoh yang barusan ini, kita hitung aja tekan sendiri-sendiri, lentur sendiri-sendiri, kemudian bandingkan dengan kapasitas tekan sendiri dan kapasitas lentur sendiri. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, kalau ada batang yang melengkung gitu ya, karena ditekan, ya kan berapapun kecilnya, kalau batangnya cukup panjang dia akan melengkung meskipun belum besar ya. Lalu ada momen lentur juga, begitu. Nah, kita menghitung momen lentur itu hanya dari distribusi momen lentur ini saja ya, hanya dari akibat beban Q tadi yang kita hitung tadi ya, yang Q L/4 itu tadi. Nah, kalau terjadi deformasi seperti ini, ada tambahan momen sebenarnya. Ini kalau jaraknya delta, ini P, momen ini akan bertambah sebesar P kali delta ya. Ini M plus P delta. Ada tambahan momen ya. Karena P kali delta ini bikin momen yang searah dengan ini ya. Nambah. Jadi ada amplifikasi. Disebutnya P delta efek. Efek itu pengaruh ya, pengaruh P delta. P delta efek. Kalau bentuknya cantilever juga sama aja. Kalau ini ada P, ada momen begitu, dia kan bisa apa? Pergi kemana? Pergi, kalau gini perginya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Kalau ada gaya tekanan terus ada lentur begini, kira-kira tiang bendera ini akan pergi ke kanan atau ke kiri? Yang di atas bebas. Kanan. Ini lenturnya begini kan, jadi melengkungnya gimana? Gini atau gitu? Yang mana yang kira-kira yang lebih benar? Kanan. Ke kanan. Ke sini. Kenapa ke kanan? Cuman kalau akibat lengkung begini, dia lengkungnya yang ini mestinya ya. Kalau ini lengkungkan begini, kelengkungannya itu yang ini sebenarnya. Ya. Ini kayaknya ke kiri ini kalau seperti ini. Sebentar. Iya, benar, yang ini ke kiri gitu ya. Yang ini. Kalau ke sana P-nya mengembalikan ini ya. Jadi yang ini gitu. Ini. Nah, ini deltanya juga sama. Begitu. Jadi kalau kita tinjau momennya, di ujung sini ada momen ini ditambah dengan P delta yang itu, begitu. Jadi ada P delta efeknya. Bentar, saya cek dulu. Ya, gitu ya. Ini ditambah karena P-nya bukan di sini, P-nya pindah sana ya. Biar buat memastikan aja. Ini kan momennya begini, P-nya pindah sini, momennya nambah gitu ya. Sama-sama searah dengan M ini. Kalau dia pindah ke kanan, P ini geser ke sini. Begitu. Jadi ada faktor, ada tambahan momen karena elemen kolom ini atau balok, atau kalau posisinya horizontal balok, selain kena lentur, dia juga kena tekan, ada tambahan momen. Kalau tarik ini nggak terjadi ya. Kalau tarik itu malah mengembalikan. Itu seperti kapal yang stabil begitu ya. Jadi kalau ada momen lentur, ada tarik ke sana, tarik itu malah ingin mengembalikan ini ya. Jadi mengurangi momen yang terjadi. Tapi kalau tekan itu selalu menambah. Jadi ada namanya P delta effect. Kalau yang begini itu deltanya biasanya pakai huruf kecil, kalau yang cantilever begini deltanya pakai huruf besar. Delta yang segitiga, tapi sama-sama P delta gitu. Nah, itu kalau dihitung penurunannya ada di buku. Saya nggak turunkan karena itu keseimbangan biasa. Jadi tambahan momen itu besarnya sebesar ini. Bukan tambahan. Total momennya, amplifikasinya ya. Jadi M di sini di buku dia pakai huruf apa? Sebentar. Saya samakan.
M maksimum disebutnya ya. Jadi kalau ini ada PU yang bekerja, kalau LRFD PU ya, kalau ASD ini PA, terus ada M0 di sini M0 disebutnya. Momen yang murni momen saja, belum kena amplifikasi, belum ada P delta efek, maka M max yang sudah kena P delta efek itu besarnya adalah M0. Ini momennya sendiri, harus dikalikan dengan faktor 1 minus PU per PE. Nah. Oke. Jadi ini faktor pembesarannya. Faktor pembesaran momennya, amplifikasinya. Ini nilainya selalu lebih besar dari 1 karena yang ini pembaginya 1 dikurangi sesuatu ya. Jadi pembaginya ini kurang dari 1 kurang ini pasti lebih besar ya, makanya disebutnya amplifikasi. PU itu adalah gaya tekan yang bekerja, sedangkan PE itu adalah gaya kritis Euler. Ya. Yang nilainya Pi kuadrat E per LC kuadrat, gitu ya. Kalau ini gaya ya, kalau gaya ini harus dikalikan, bukan LC, maaf salah ini. KL kuadrat ya. Ya LC nggak dibagi R gitu. V kuadrat EI, maaf, dibagi dengan LC kuadrat. Gini. Kalau tegangan Euler ini ada LC per R-nya ya. Ini LC-nya saja. Begitu. Nah, berbeda dengan analisis stabilitas yang sebelumnya menghendaki I-nya ini I yang terkecil, maka yang ini gaya kritis Euler-nya mengikuti arah lenturnya ya. Jadi kalau lenturnya sumbu kuat, ini pakai sumbu kuat ini. Maksudnya begitu. Bentar saya cek. Rasanya sih harusnya seperti itu. Ya, benar. Jadi ini mengikuti I-nya. Ini mengikuti sumbu lentur. Ya. Umumnya lentur itu sumbu kuat, jadi PE yang dipakai di sini gaya kritis Euler khusus untuk sumbu kuat ya. Jadi kalau di lengkungannya ke sana, akibat tekan bucklingnya terus nggak keluar gitu. Ya ke arah sini aja karena sudah dimulai oleh lenturnya. Begitu. Nah, faktor ini harus dimasukkan ya. Harus dimasukkan ke dalam analisis kita, dan oleh AISC faktor ini dimasukkannya ke required strength ya. MR dan PR-nya itu. Sini aja. Nah, lagi ini analisis dasarnya dari mekanikanya. Pas di aturan faktornya ada modifikasinya sedikit. Jadi bentuknya sekarang begini. PR itu harus, sebentar saya nyalin aja biar nggak salah karena ini agak panjang. Bentuknya adalah PNT, ini ada indeks baru NT, ditambah B2 PLT. MR itu adalah B1 MNT ditambah B2 MLT. B1 dan B2 ini adalah faktor yang ini tadi. Ini. Jadi diambilnya dari faktor yang formulanya mirip dengan ini, tapi ditambahkan koefisien-koefisien. Itu B1 dan B2. Tapi gaya P-nya dibagi dua. Satu ada indeksnya NT, ada indeksnya LT. Momennya juga dibagi dua, ada NT, ada LT. Jadi indeksnya dulu aja. NT itu artinya no translation. Kalau LT itu lateral translation. Nah, itu dilihatnya dari sini nih. Dari gambar yang pertama tadi. Kalau kasusnya begini, ini tidak terjadi translasi dari
ujung-ujung elemen ini ya. Jadi cuma melengkung aja. Kasus ini no translation. P-nya nggak bergeser gitu ya. P-nya tetap aja di sini, nggak bergeser kiri kanan. Yang ini lateral translation. P-nya yang di sini pindah ke sana atau ke sana kalau tergantung arah momennya. Ini lateral translation. Terus kenapa bisa dua begini? Gitu ya. Di satu R ada no translation, ada lateral translation. Kalau kasusnya ini begini, murni seperti ini, nah ini bisa satu-satu aja. Gitu ya. Ini no translation aja, ini lateral translation saja. Tapi kalau di struktur, tergantung bebannya, itu bisa terjadi dua-duanya. Gitu ya. Jadi gaya P-nya itu harus dipisah. Separuh masuk ke yang no translation, separuh lagi masuk ke lateral translation. Ya. Ini bagiannya analisis struktur ya, bukan bagian bajanya sebenarnya ya. Jadi waktu kita menganalisis struktur harus pisahkan mana yang tidak mengakibatkan perpindahan lateral dan mana yang menyebabkan perpindahan lateral. Ilustrasinya begini. Ini masih ilustrasi aja ya. Formulanya cuma ini. Nanti setelah ini kita akan pelajari B1-nya seperti apa, terus kita lihat contohnya. Lalu B2, mungkin B2-nya minggu depan ya, sekalian dengan desain. Ilustrasinya saya ikut yang buku dulu pertama, biar nggak salah. Oh gini ya. Kalau saya punya portal begini, lalu ada beban rata misalnya. Seperti ini. Maka kalau beban ini bekerja, kolom-kolom ini tidak akan mengalami deformasi lateral ya. Karena strukturnya simetris, bebannya vertikal simetris juga. Jadi ini kasusnya hanya NT ini. No translation. Dia nanti melengkungnya mungkin gini. Ya nggak tahu gimana lah. Ini mungkin gitu ya. Kebalik. Mungkin gini. Ini ke bawah, ini ke situ. Ini bukan. Yang ini. Gitu ya. Tidak akan bertranslasi karena strukturnya simetris, bebannya hanya vertikal. Tapi kalau ada gaya yang mendorong dari sini, ada gaya lain, H, sebut aja di sini, gaya horizontal, maka dia akan bertranslasi. Nah, tapi kan akibat vertikal dia tidak ya. Jadi ini kalau begini harus dibagi dua analisisnya. Yang ini no translation. Jadi gaya tekan di kolom ini P-nya dihitung aja kan ya, tinggal berapa nilai gaya aksialnya di sini. Ini komponen P yang no translation. Ditambah dengan akibat ini dikasih gaya H, ini baik P maupun ini sama M-nya juga begitu. Ini ada lateral translation-nya. Jadi di sini nanti di kolom ini ada PNT dan ada MNT. Di sini ada PLT dan MNT. Karena ini bagian analisis strukturnya, analisis lebih lanjutnya nggak dibahas. Ya, Anda tinggal ngitung aja sebenarnya. Kalau untuk soal kita biasanya sudah langsung dapat P no translation-nya sekian, M no translation-nya sekian, P lateral translation-nya sekian, M lateral translation-nya sekian. Gitu. Nah, jadi maksudnya tuh ini. Kalau ada kondisi beban yang menyebabkan deformasi tanpa lateral translation, indeksnya NT. Kalau dengan lateral translation ada LT. Nah, bisa juga bebannya hanya vertikal. Ini satu contoh ya. Jadi kalau ini mah jelas ya, ini kan tidak bertranslasi, itu bertranslasi. Dua beban ini dianalisis masing-masing. Bisa juga kasusnya
Kuartal yang sama, tapi gayanya segini di sini, ya. Nggak simetris posisinya. Ya, gayanya nggak simetris. Nah, ini menyebabkan lateral translasi lateral, ya. Nah, tapi ini pun bisa dipisah dua ini, ya. Ada bagian yang tidak bertranslasinya. Itu kita lakukan dengan memberikan tahanan. Gaya P lah gitu ya. Gaya P-nya dipasang di situ. Ini saya hapus dulu. Tapi di sininya ditahan. Kasih tahan begitu sehingga dia tidak akan bergeser kiri kanan, ya, tidak ada translasi lateral. Jadi ini no translation. Tapi kan jelas ini dengan ini strukturnya beda. Harus dikembalikan lagi. Ini pasti ada reaksi ini. Di sini labelnya apa? Saya samakan dengan sini. Oh, reaction aja, R ya. Ini R gitu ya. Ada reaksi di sini yang diperlukan untuk menahan agar dia tidak mengalami translasi. Nah, sekarang ini harus dipasang lagi. R-nya harus pasang di sini. Nah, ini lateral translation. Di kolom ini P-nya namanya PLT. Momen yang di sini namanya MLT. Jadi analisisnya bisa begini juga, ya. Bisa bebannya, karena dari bebannya kita bisa lihat, oh, beban ini tidak mengakibatkan translasi lateral. Oke. Jadi NT. Kalau beban yang satunya mengakibatkan translasi lateral, pakainya di LT. Gitu. Kalau cuma satu, efeknya ada dua-duanya, terpaksa begini. Satu ditahan dulu transaksinya. Nah, karena ditahan pasti ada reaksi di situ, kemudian reaksinya dipasang lagi di sini. Dan yang kita tinjaukan kolom ini misalnya, gaya tekan dan momen di sini sekarang indeksnya LT, sedangkan tekan dan momen di sini indeksnya NT. Jadi dipisah begitu. Oke ya, apalagi tadi yang mau saya sampaikan, saya sudah ya. Jadi, nah sekarang PR dan MR-nya yang perlu dimodifikasi untuk memasukkan pengaruh amplifikasi momen ya. PN dan MN-nya sama seperti yang bab-bab sebelumnya, nggak ada perubahannya.